Selamat sore nih. Suasana semakin senja di Novotel tuh semakin terasa sangat indah, romantis karena setiap sudut hotel Novotel tuh selalu menemukan sisi romantis. Kenapa Ibu Lia senyum? Sobat The Master, ini kita akan saat ini bincang-bincang di salah satu program yang sangat istimewa. Pasti pernah ngalami namanya malam minggu. Nah, ini program namanya Alumni Malam Minggu. Sobat Master, ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu atlet perempuan yang berprestasi. Ini temanya kita nih perempuan tangguh, dan kita hadirkan sosok tangguh yang inspiratif. Tiada lain adalah Teh Anoy Rose. Hai, Sampuras. Atlet apa? Ini atlet apa? Teh Anoy Rose adalah salah satu atlet binaragawan wanita. Iya. Internasional, juara internasional bro. Nggak nyangka nih juara internasional gua. Asal kota Bandung. Ini kita kupas nih perjalanan Teh Anoy itu di tengah pandemi ini seperti apa. Kenapa beliau memilih jadi atlet binaragawan perempuan gitu maksudnya. Tidak menjadi seorang entertain kah atau barista kah. Kenapa memilih ke binaraga? Tidak semua orang memilih hal itu, tapi Teh Anoy Rose telah mengikrarkan diri untuk menjadi seorang binaragawati. Oke. Selamat sonten Teh. Sonten. Apa kabar? Alhamdulillah. Gila ini. Teh Anoy nggak Sehat. nyangka. Ketemu kita terakhir di sana ya di LP. Di ya? lapas ya, pada saat pemecahan rekor Hari Kartini. Oh, itu Hari Ya, Kartini. April Oke. 2019 berarti. Dulu sempat demo juga di sana kan, sama mengajar ya para Ya, jadi mengajak para penghuni lapas itu untuk bergerak agar dia bugar. perempuan ya. Ya, perempuan pastinya. Oh, Karena kan iya. Hari Kartini. Oh ya betul. Jadi untuk emansipasi wanita gitu. Ini buat Teh Anoy ini dulu pernah ketemu beberapa kali event. Nah, di event Alumni Malam Minggu ini kita akan tanya nih, Malam Minggu Teh Anoy itu asli Bandung Teh? Oh, Bandung Oke, pisang. kumaha malam Mingguna Teh? Kalau Esangnya sih nama. kalau ditanya malam minggunya posisinya di mana dulu nih pada saat ini, pada saat pandemi, apa pada saat saya menjadi atlet atau pada saat tergantung mau nanya di mana nih. Dulu Ceritanya gimana malam mingguannya? Dulu selama saya udah ngambil profesi atlet ya. Kalau mungkin kalau sebelum jadi atlet ya namanya orang pasangan punya ya. Otomatis kan di hari-hari kerja itu kan aktivitas, otomatis kan ada dong malam minggunya dengan pasangannya pada saat punya pasangan ya. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu. Saat sekarang single. Oke, ini single bro. Single ternyata Teh Anoy saat ini. Lalu gimana? Singlenya nanti dilanjut ya? Malam minggunya pada saat sebelum jadi atlet saya memang ada pasangan ya, otomatis saya malam minggunya ke kafe gitu yang live. Jadi saya lebih seneng ke ngopi-ngopi santai sambil ngedengerin musik gitu dulu. Tapi setelah jadi atlet binaragawati, karena saya single gitu kan. Jadi malam minggu itu dipakai latihan karena kebanyakan setiap sebulan sekali itu tanding. Jadi Sabtu itu saya manfaatin untuk istirahat. Karena kan dari Senin sampai Sabtu paginya atau sorenya udah training ya gitu, latihan, udah workout gitu kan. Jadi malam minggunya rest gitu kan. Terus minggunya saya olahraga lagi, tapi olahraganya outdoor karena kita pun juga kita butuh vitamin D dari alami secara outdoor gitu. Jadi secara fisik ya, untuk kekuatan fisik gitu. Tercatat di beberapa lembaga rekor ya? Ya, rekor nasional, ORI, dan rekor dunia juga, RHE. Nah ini Dari nyambung ke sana ya. pertanyaan sederhana begini, The Master boleh tahu nama aslinya siapa? Ini ada ibu rekornya nih. Kan kalau di sertifikat Anoy Rose. Bisa kalau semua sertifikat penghargaan apapun, entah itu mau prestasi nasional, entah itu prestasi internasional, nama saya tetap Anoy Rose. Saya punya sertifikat pertandingan Anoy Rose. Yang nama asli itu hanya di kartu keluarga dan KTP hanya Pak RW, Pak RT yang tahu.
Jadi orang lain nggak boleh tahu. Oke. Nah, ternyata punya nama yang istimewa secara de jure mungkin ya. Soalnya namanya agama Islam banget. Wih, bagus atuh Bu. Iya, jadi mendingan Anoiros aja. Oke. Ya. Kayak Inul Daratista, Ainul Komaria kan ya. Kan begitu beliau namanya. Keren. Kamu Nih. dekat-dekat ya. Oh, dekat-dekat. Enggak apa-apa. Nanti aja Ya, siap, siap. Kalau saya Santai. sudah berhijab Siap. baru Oke. saya akan keluarin nama Teh, aslinya. Teh Anoiros nih. Ini tadi ngebahas kenapa jadi binaragawan sih? Oh, Sebentar. enggak. Kita Oh, mulai oke, memasuki oke. dunia. Kenapa jadi pilihan binaragawan? Oh, kenapa jadi pilihan? Sebenarnya itu bukan pilihan dan bukan cita-cita. Oke. Ya, saya cita-citanya pengen jadi TNI, pengen menerusin seperti almarhum bapak saya. Oke. Jadi saya sebenarnya yang abdi negara, entah itu TNI, entah itu polisi, entah itu angkatan laut, entah itu pilot gitu. Tapi karena nasibnya tingginya kurang dari tidak memadai, jadi akhirnya ya udah saya seperti biasa aja kuliah gitu. Maksudnya kan kalau pengen ke TNI itu kan dari SMA Betul. ya. Jadi akhirnya kuliah aja seperti biasa gitu, dan kuliahnya pun juga bukan keinginan saya juga sih. Kata orang tua mungkin kolot banget gitu, jadi insinyur gitu kan gitu. Sedangkan saya bukan pengen jadi insinyur, saya pengennya jadi sekolah masak, ke chef, kalau Oke. enggak interior gitu, karena saya lebih senang ke seni gitu. Oke. Sesuatu seni, entah itu makanan juga kalau udah diseniin jadi indah dong. Oke. Tempat juga walaupun itu kecil tapi kalau ada seninya indah juga. Nah akhirnya setelah perjalanan saya jadi kerja di bank gitu Oke, kan, oh, kerja di bank. ya customer service, pernah jadi supervisor juga di bank asing juga, terus akhirnya pindah lagi kerja sebagai akunting di pertambangan batu. Setelah dari situ pindah lagi saya ke Karawang. Nah ini ada nyambungnya ya, saya pindah lagi ke Karawang pada saat itu ngelihat karena dengan yang lebih baik lah ya gitu, Oke. yang lebih besar gitu kan. Saya sebagai HRD payroll dan Oke. akunting di perusahaan Oke. konstruksi baja Boys. di KIC Karawang Karawang. International Industry itu. Nah memulai dari situ itu tahun 2013, otomatis semakin jabatannya ada posisinya semakin sibuk juga dong Ya, pekerjaannya ya, semakin lama juga bekerjanya. Akhirnya saya pulangnya sampai malam karena kan buat project akunting, terus udah gitu penggajian ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Akhirnya perjalanan pulang di jalan lapar, yang ada di jalan aja gitu, Oke. yang tidak sehat lah ya gitu, yang cepat, yang serba digoreng, yang serba itulah ya. Akhirnya lama kelamaan udah 3 bulan gitu dan gitu. Oke. Di sana karena nggak sempet ya kan, pagi udah nggak belum tahu juga tempat olahraga. Akhirnya saya tiba-tiba ngelihat kaca, terus ngelihat baju kok jadi besar banget gitu, terus muka juga kok jadi kayak orang tua banget gitu, jadi jelek, jadi pesek, jadi kembu, jadi temem, buncit. Baju juga udah nggak kepake, akhirnya bikin lagi yang lebih besar, baju seragam kantornya. Nah udah gitu sakit-sakitan Pak. Nah setelah itu saya bedah lambung, itu kan menguras harta juga ya, menguras tenaga, sedih lah karena kan otomatis kan keluarga juga punya kesibukan masing-masing ya gitu, teman juga punya kesibukan masing-masing, jadi akhirnya kan apa-apa sendiri gitu. Memang itu juga ditengok keluarga, memang tidak disalahin karena memang semua punya aktivitas. Akhirnya setelah bedah lambung, yang meninggalkan pekerjaan, semuanya aktivitas, terus saya juga habiskan itu kan mahal ya. Terus akhirnya sembuh, ada lagi waktu itu sakit lagi, usus buntu gitu, karena kan makanan-makanan yang itu tadi ya, junk food gitu ya, yang tidak sehat lah, yang berminyak, bersantan gitu. Nah akhirnya saya juga capek, punya uang penghasilan yang cukup juga, akhirnya situ lagi gitu kan, ke rumah sakit lagi gitu kan. Jadi akhirnya saya juga nggak merasa nyaman juga, nggak percaya diri gitu. Akhirnya saya mencari tempat olahraga, saya ngebuka internet gitu kan. Akhirnya ada Agnes Monica yang badannya sangat menginspirasi pada saat itu, karena saya belum melihat bahwa di Indonesia itu teman-teman atlet yang lainnya saya belum tahu gitu ya, karena kan di kantor kerja dengan komputer gitu. Akhirnya wih keren banget sih badan kayak gitu, atletis gitu ya, menarik, indah ya gitu, indah, profesional. Terus kepo lagi makanannya apa ya gitu. Akhirnya saya udah menemukan tempat fitness, saya olahraga fitness,
terus menjalankan pola hidup sehatnya. Saya belum ada pembimbing waktu itu, tapi tetap saya pakai trainer karena kan saya juga nggak mau dong celaka gitu ya, olahraga fitness terus celaka kan nggak mau, tapi saya pakai trainer. Oke. Nah, saya akhirnya karena saya niat ingin memiliki perubahan hidup sehat, eh, akhirnya menjalankan makan sehat. Jadi saya meninggalkan waktu itu meninggalkan minyak, meninggalkan santan, Oke. meninggalkan tepung yang di crispy kayak gitu-gitu. Oh. Nah, akhirnya Kurang baik gitu ya? ya itu kolesterol dan lemak ya. Akhirnya saya berusaha harus masak sendiri karena memang belum ada catering sehat di sana gitu, di Karawang itu. Jadi bekal sendiri, bagaimana caranya, bekal di kantor juga terus itu pulang dari kantor saya olahraga fitness. Jadi langsung. Jadi kalau pada saat itu saya udah angka ribung gitu. Jadi di tas itu udah bekal makan siang, bekal makan sore, terus bawa baju olahraga. Karena kalau misalkan dari kantor nanti ke rumah, kan itu jadinya macet ya. Terus saya jadi malas kalau udah di rumah. Ya. Jadi saya otomatis harus memindset diri sendiri, merubah pola hidup, pola pikir juga, pola hidup juga. Akhirnya nge-gym, saya nge-gym lambat laun karena saya punya impian, kan manusia itu harus punya impian juga ya gitu, punya impian cita-cita saya pengen sehat, bugar dan pengen indah gitu. Makanya saya memiliki olahraga fitness karena olahraga fitness itu kan dibentuk gitu ya, tubuh tuh menjadi simetris, proporsional, kencang gitu. Karena kalau cuman kita makan sehat aja itu belum tentu bugar, tapi kalau dengan olahraga otomatis sehat dan bugar gitu. Siapa yang mencemplungkan ke dunia Nah, binaraga? setelah memiliki enjoy, saya berhasil langsing. Oh, Akhirnya pernah langsing ya? langsing dulu, belum Oke. berotot, langsing dulu, imut gitu. Terus akhirnya eh ada majalah sport Majalah. gitu di tempat fitness itu, ada pertandingan nih. Oke. Kata trainer saya ikutan aja, cobain. Nah, saya memang nggak merasa saya ini gitu. Saya Oke. tahu saya nggak akan menang gitu karena Oke. kan ada senior, tapi Ya. yang jelas saya pergi ke sana pertama kalinya pun juga diantar sama temen yang bukan atlet juga, belum kenal siapa-siapa. Datang, saya daftar, bertanding, dan saya juga cuek aja gitu. Saya tahu saya nggak akan menang, tapi saya ingin agar termotivasi lagi gitu loh. Karena saya merasa mungkin di daerah situnya saya merasa badan saya bagus gitu, nyaman, terus udah kembali lagi mukanya menjadi imut gitu, tuanya udah hilang gitu, fatnya juga udah berkurang, udah normal. Akhirnya setelah dari situ ikutan lagi, termotivasi lagi kan, karena ngelihat senior saya kok begitu seksi ya, keren gitu kan, indah gitu loh. Jadi badan itu bukan hanya langsing doang, tapi kalau olahraga fitness terbentuk dengan indah gitu ya, kencang, bukan gelambir ya gitu. Kalau akhirnya saya kenalan dengan teman-teman atlet, Women Fitness Model, binaragawati. Akhirnya saya terus ya lihat-lihat juga untuk menambah wawasan juga ke luar negeri gitu kan, maksudnya internet gitu. Terus akhirnya tanding terus, menjalankan pola hidup sehat, terus motivasi, tanding lagi, kerja lagi, termotivasi lagi. Terus akhirnya saya ngelihat lagi yang woman muscle yang di luar negeri terbuka lagi gitu. Ini lebih keren lagi gitu ototnya gitu kan, binaraga wanita gitu kan. Jadi jadi saya udah mencintai, menyukai bahwa otot itu seksi, indah gitu bagi saya gitu. Sorry, itu di Karawang apa di Bandung? Masih di Karawang. Oh, masih di Karawang. Jadi masih di Karawang posisinya kan, masih kerja HRD gitu. Nah, setelah itu akhirnya saya pengen naik tingkat di kelas binaraga karena saya paling nggak suka kalau stuck di situ aja gitu. Karena saya juga memiliki bahwa saya tingginya kurang gitu. Jadi sedangkan Women Fitness Model itu kan tinggi-tinggi gitu. Jadi saya juga harus menyadari diri sendiri gitu, karena premnya pun juga kata senior saya masuk di binaraga. Jadi saya terus untuk latihan lagi dengan dietnya juga porsinya beda lagi. Akhirnya tanding lah pertama kali 2016 ke tanding internasional di Singapura. Itu berapa lama jeda dari manusia biasa menjadi ada power struggle-nya, dia pejuangnya? Itu berapa lama latihannya? Terbentuk kan, ini kalau saya baca ini dibenturkan dan terbentuk kan dia. Ya. Jadi terus di latihan akhirnya terbentuk seperti ini. 2015 itu masih Women Fitness Model, terus 2016 binaraga, maksudnya kelas binaraga. 2016 binaraga dikirim ke
saya tanding ke Singapura. Singapura, oke. Bukan dikirim sih, Apa? itu biaya sendiri. Oke, oh biaya sendiri. Iya. Oke. Tapi di sana punya sesuatu yang membuat, gemerlapnya gimana tuh di pertandingan? Iya, nambah termotivasi lagi di Oke. sana gitu. Karena memang untuk binaraga kan di Indonesia memang nggak ada pertandingan, bukan nggak ada, jarang ya Jarang. untuk binaraga wanita karena memang timur kan katanya ya. Jadi otomatis kalau binaraga wanita tandingnya di luar negeri Oke. gitu. Oke. Dan sangat pengalaman pertama gitu pas lagi Agustusan mengibarkan bendera Indonesia, karena saya kan suka banget sama bendera Indonesia ya. Jadi ketika lagi mengibarkan bendera Indonesia pada saat kemenangan, saya begitu bangga banget gitu. Jadi saya bukan dari pialanya, Keren. tapi saya kemenangan. Aduh merinding. Jadi Iya, kemenangan benar-benar. dari itu tuh dari proses perjuangannya saya. Terus udah gitu di negara lain mengibarkan bendera Wah. merah putih gitu. Yang tidak semua orang bisa ya. Ya. Amazing, Bu. Ini sedikit introducing aja. Sorry. Saya pernah lihat Ibu di salah satu puisi ya, ikut perlombaan yang lomba-lomba kayak Benteng Takeshi gitu ya. Iya, bener Ya. tuh. Bisa salah saya ningali gak cuma nanti tapi eleh di tengah jalan teh di Gujubar. Iya, di Gujubar. Itu kenapa mencoba itu? Bukan mencoba, itu kalau TV-TV nggak tahu dari mana, Oke. mereka tahu ondang aja. Oh, Perdil diondang gitu kan, Benteng Takeshi diondang, terus ada youtuber ngondang gitu, terus misalkan ada kemarin Budi Daton ngondang untuk talk show. Jadi yang mungkin ngelihat ya itu tadi dari prestasi ya, Bu. gitu. Ini karena posisi menentukan prestasi. Ini juara internasional juara keberapa? Kalau Atau gimana nih juara internasional? Kalau 2016 waktu di Singapura yang tingkat internasional itu juara 2, tapi waktu tingkat Asia itu juara 1. Karena Asia. ya, boleh nggak sih ngomongin di sini? Nggak boleh ya, kalau ada kelicikan nggak boleh lah ya. Jadi itu mah nggak tahu ya. Jadi di Singapura itu kalau fotonya itu pasti bisa orang juga melihat bahwa Indonesia kayaknya harus juara 1 kan gitu. Tapi karena di sananya jurinya juga nggak ada orang Indonesia sih gitu. Jadi ya nggak tahu ya, namanya juga kembali lagi ke keberuntungan gitu ya. Tapi saya udah merasa juara karena dari mewakili dari Indonesia, Betul. mewakili dari Jabar, dan saya udah perjuangan bahwa itu semua orang tahu bahwa saya di kelas kategori wawan figur dengan kriteria premnya, ototnya segala macam. Oke. Gitu. Apresiasi pemerintah terhadap Ibu juara nih gimana? Adakah saat ini sudah diskusi menyentuh, Nggak ada. menyapa belum? Kalau nggak ada? untuk atlet binaraga wanita kayaknya belum punya kesejahteraan dari pemerintah deh. Tapi kalau binaraga laki-laki mungkin dia ada karena ada PON gitu. Kalau atlet binaraga wanita, semua binaraga wanita se-Indonesia ya, itu semuanya biaya sendiri. Ditanggung sendiri, tidak diganti. Tidak, biaya sendiri. Ini perjuangan perempuan tangguh ini sobat. Kalau mau ditotalin dari persiapan awal sampai akhir, sampai ke pesawat, hotel, sampai pakaiannya, kan pakaiannya juga dari luar negeri ya, nggak ada di Indonesia. Suplemennya, vitaminnya, makan dietnya itu totalnya 70 juta, persiapan 4 bulanan. Makanya yang saya selalu bilang, punya berotot binaraga itu tidak mudah, tidak murah. Jadi makanya jangan suka kegeeran wanita-wanita dengan olahraga fitness takut berotot gitu, karena tidak semudah kacang goreng. Dan saya berotot itu pada saat karena ada tujuan untuk prestasi, tapi pada saat lagi obsession ya saya seperti ini gitu. Oke. Dan itu tidak kalau perempuan sama laki-laki itu struktur ototnya juga beda, testosteronnya pun juga beda. Tuhan itu sangat baik banget menciptakan laki-laki struktur otot atau testosteron laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau laki-laki mungkin bisa cepet, tapi kalau perempuan itu susah banget gitu. Tapi dengan olahraga fitness hasilnya itu kita perempuan itu badan menjadi bagus gitu loh, jadi indah gitu kan, memakai pakaian apapun juga bagus, terus profesional gitu kan, beda dengan yang cuman olahraga biasa kardio aja gitu. Oke. Gitu. Dengan kondisi seperti ini, maksudnya dengan kondisi wabah COVID ini, Teh Hano seperti apa dalam menyikapinya? Kalau kan saat itu adalah
zamannya ya gitu. Itu kan pasti tidak ada lain dari atas izin Allah juga ya gitu, dengan krisis pandemi Covid seperti ini. Nah, saya menanggapinya dengan krisis pandemi Covid seperti ini, saya panik tidak, tapi meremehkan pun juga tidak. Oke. Jadi saya lebih waspada dan lebih kreatif dan tetap produktif gitu. Jadi jangan sampai boleh Indonesia lockdown, Jakarta di lock, Bandung di lock, kota mana lock, tapi pikiran kita jangan di lock gitu. Dan daya tahan tubuh kita jangan down gitu. Karena corona ini kan sebuah molekul ya, bukan sebuah makhluk hidup. Jadi molekul ini kan sebuah virus yang bisa menempel di benda mana aja. Ini kalau kepegang kan terus akhirnya kena manusia, hidung, mata, sama mulut kan itu secara penemuannya. Nah, molekul corona ini kan dia akan menempati ke orang-orang yang kondisi tubuhnya itu melemah dan yang banyak lemaknya gitu. Jadi dia tuh aku pernah baca dia suka banget dengan yang tertimbun lemak gitu. Oh, yang banyak lemak. Tapi kita kembali lagi ke takdir yang maha kuasa ya, betul. Gitu. Jadi memang corona ini tidak secara pilih kasih harus yang nenek-nenek, harus yang anak muda, harus yang kaya, harus yang ekonomi rendah, kan enggak. Itu kembali lagi ke takdir Allah, tapi kita juga harus waspada juga gitu dengan caranya meningkatkan daya tahan tubuh yang pemerintah juga sebenarnya nggak salah ya, itu benar banget. Kita menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, terus jaga jarak, itu udah benar. Dan tambahin lagi, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh itu dengan olahraga sama makan sehat, tambahkan vitamin juga gitu. Ngomong-ngomong, makanan sehatnya seperti apa nih? Ini apa yang dibawa nih, Buan? Ini apa ini? Kalau ini sehat, ini usaha bisnis online saya saat pandemi. Oke. Apa itu? Ulen ketan. Ulen ketan. Emang ulen bukan dari ketan ada? Ada dari beras, tapi kalau saya dari ketan. Nanti hasilnya beda, lebih ke cakial kalau dari ketan. Oke. Gitu. Apa tuh khasiatnya? Khasiatnya kalau ketan ini kan banyak manfaatnya juga ya. Ketan memang membutuhkan karbohidrat juga, tapi karbohidrat yang baik. Ini dikukus sih kalau ulen itu, dikukus terus juga dengan garamnya garam sehat, garam diet yang rendah sodiumnya. Gitu. Jadi saya ini sih melestarikan khas makanan kampung Cianjur, karena saya ada turunan Cianjurnya juga gitu. Lalu sekarang bisnis apa? Buka apa aktivitasnya? Aktivitasnya saya membuka jasa private fitness. Jadi jasa trainer. Jadi secara offline dan secara online. Jadi selama kemarin pandemik itu saya online. Gitu. Jadi ya itu tadi kan kita harus tetap punya pola pikir gitu. Jadi tetap di mindset, jangan di lock gitu mindsetnya. Jadi saya tetap ngajar, tapi ngajarnya dialihkan dengan online. Ngajar dengan online. Tapi sekarang ada yang online maupun yang offline. Jadi saya menghargai kepada kliennya masing-masing. Jadi kalau misalnya kliennya nggak mau offline, mangga, berarti masih ada jalan untuk online. Tapi kalau kliennya yang tetap tangguh gitu kan, maksudnya strong, saya mau offline juga ada, tapi tetap kita menjalankan dengan protokol kesehatan gitu. Dan saya juga bukan berarti saya keluar, saya ngajar, saya datang ke keramaian, enggak gitu. Jadi tetap saya jaga jarak, kayak kita kan jaga jarak gitu ya. Banyak dong membernya? Ada. Jadi saya untuk keluar kota ada juga, tapi online. Untuk Bandung, posisinya yang Cimahi atau yang di ujung Berung itu online. Kalau yang offline mungkin sekitar kota Bandung kotanya gitu. Jadi saya buat laki-laki, buat perempuan nerima. Jadi saya ngajar dari anak kecil umur 13 tahun ada. 13 tahun, 22 tahun, 30-an, 40-an, 50-an ada, 50. Berapa duit nanti aja follow @anwar_roz ya. Jangan dibicarain di sini. Kalau budget mah langsung aja ke doi aja, itu mah urusan dapurnya. Jangan dibicarain di sini. Nah, selain itu pun juga saya sambil bisnis online makanan sehat gitu. Jadi gimana caranya saya ngajar di rumah,
tapi tetap untuk tetap produktif, kreatif apa gitu. Jadi akhirnya saya bisnis kuliner sehat, yaitu sale lidah pisang. Sorry, apa? Sale lidah pisang. Lidah pisang. Sama ulen ketan. Ulen ketan. Terus itu pun juga saya ada alhamdulillahnya di bisnis dengan kesehatan, yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya? Contohnya, aduh ada di tas ya, nggak boleh dibawa ya? Boleh, bebas. Jadi, Sok ambil dulu aja. Oh, boleh ya? Boleh, apa sih yang tidak buat ibu? Sok, kan ini sekalian ibu jualan. Ibu Ano ini salah satu binaragawan perempuan yang menurut aku mah mungkin langka ya. Terutama di kota Bandung nih, karena beliau mendirikan salah satu komunitas Mojang Otot Jawa Barat ya, Ya. bener punya? Ya. Betul ya? Ya. Gila, itu anggotanya dari berbagai kalangan. Semua kota Jawa Barat ada. Ada bu. Wes. Ini apa nih? Nah, Obat jadi- kuat ada nggak? Jadi saya bisnisnya juga selain kuliner sehat, saya di bidang kesehatan. Oke. Jadi ini dari produk Nutrilite. Kenapa? Orang kan yang tadi itu pola pikirnya dikunci kan. Jadi wah lockdown jadi di rumah. Nah sebenarnya pemerintah itu dikatakan lockdown itu bukan berarti diam di rumah tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita pun juga harus tetap produktif, kita kreatif, apa yang bisa dikerjakan di rumah kan gitu. Semuanya serba di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah gitu kan, itu udah benar. Tapi kalau misalnya kita ada butuh keluar ya kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, kenapa saya masih tetap alhamdulillah bersyukur juga di bidang apa untuk kesehatan, karena selama lockdown itu kan semuanya bekerja depan media ya, depan media gitu. Otomatis kan mata pun juga butuh vitamin dong gitu, otomatis ada vitamin buat mata di Nutrilite itu. Terus kita misalkan apalagi sekarang harus rajin mandi, rajin cuci tangan, ada juga antiseptiknya. Terus kita pun juga harus meningkatkan daya tahan tubuh itu, bukan hanya olahraga dan makan sehat, kita juga butuh tambahan vitamin. Otomatis saya di bisnis ini ada untuk vitaminnya juga gitu, lengkap untuk vitamin, multi mineral gitu. Terus udah gitu semua orang kan semuanya di rumah, otomatis kan maunya makan aja. Nah ada juga untuk ngeblok makanan karbohidrat agar kita tidak gendut gitu. Nggak boleh. Jadi semuanya ada. Terus ada vitamin C juga kan, kita harus ya butuh gitu, ditambahkan dengan vitamin C untuk melindungi dari membersihkan dari radikal bebas gitu kan, dari makanan-makanan yang kaleng, yang pengawet kan itu pun juga radikal bebas. Ya, betul. Jadi semuanya ada. Jadi saya bisnis di MO ini ya bersyukur banget gitu. Jadi semuanya kan orang lain udah nggak mau keluar, otomatis kan kita bisnis online, orang juga membutuhkan semuanya, kebutuhan sehari-hari gitu, semuanya ada. Siapa yang mendukung karir Teh Anoy? Nah, siapa nih? Karir Binaragawati. Binaragawan dong. Kalau Binaragawati sebelumnya saya ini keluarga nggak ada yang tahu, Oh, karena keluarga keluarganya ulama semua. Aduh, ternyata Keluarga bro, santri, terus keluarga santri, tapi ini anaknya salah satu menjadi atlet binaragawan perempuan dan tidak yang tahu. Tapi sekarang udah tahu. sebelumnya nggak tahu, tapi saya tetap jujur bilang saya mau olahraga, tapi olahraganya apa katanya gitu. Brengsek. Lombanya apa, lomba olahraga gitu. Nah setelah saya kan setelah tanding dari luar negeri, terus apalagi yang juara satu kemarin tingkat Asia, banyak undangan buat talk show ini, terus liputan TV gitu, liputan radio, liputan koran, terus pemecahan rekor RHR, pemecahan rekor ORI, otomatis kan semua masyarakat teman itu mendengar. Nah bilang ke keluarga, tapi mereka keluarga itu taunya dari orang lain, tapi dengan hal positif. Wih saya bangga banget Anoy, Pak ini Anoy gitu. Asli. Ya Dikasih- gitu siapa yang ya pertama dari manggil dari keluarga? Yang mendakwa. itu pihak yang bikin apa tuh, yang bikin paspor itu. Imigrasi. Saya kan bilang, Pak jangan bilang ke ayah, ke mama ya ini gitu loh. Asik. Saya mau tanding Ancaman ya? vitamin binaraga. Buset. Dibikinin, mereka itu bangga banget gitu. Nah setelah saya ini nggak tahu dia bocor kali, tapi karena dengan bangga segera di sini ada dan hal-hal positif itu, prestasi membawain nama Bandung, nama Jawa Barat, nama Indonesia, akhirnya orang lain kok pada bangga, tadi ada Anoy, tadi ada Anoy gitu kan. Akhirnya ya sudah menerimanya gitu. Yang penting jangan lupa meninggalkan sholat 5 waktu, berzakat, bersedekah, itu gitu. Nah, Jadi ini kemana-mana. perempuan tangguh yang satu ini karena ulama bro keluarganya, doinya gini ting
Ya. Jadi yang penting menempatkan di tempatnya. Oke. Gitu. Mereka tahu sekarang kalau saya ngajar olahraga baju olahraga, tapi ketika pengajian ya saya sesuai dengan ranahnya memakai hijab. Teh Anoy, boleh nih di kemarin kejuaraan internasional tuh apa sih namanya, gerakan apa bisa disampaikan nih? Oh, pose Gimana? ya. Pose itu apa namanya? Oke. Coba nih, Tapi sahabat mungkin- master, ini alumni malam minggu. Ini Teh Anoy akan memperagakan salah satu pose yang beliau menjadi juara. Kita saksikan. Tapi mungkin saat ini ototnya Nggak apa-apa. tidak setajam seperti Nggak kita apa-apa. persiapan tanding ya, karena kan sekarang saya lagi obsession. Jadi otot pun juga butuh istirahat. Oke. Gitu. Jadi saya hanya memperagakan pose-posenya Nggak aja apa-apa. ya. Ini bisa. Nggak Ini apa-apa. untuk kelas binaraga dulu ya. Kan ada posenya tuh ada 5. Jadi double front double bicep. Oke. Double bicep. Kalau laki-laki mungkin gini. Oke. Kalau perempuan Oh, tangannya yang ya. membuka. Terus kalau perempuan kan harus agak rada apa feminim. Oke. Gini. Benar, benar, benar. Beda-beda, kalau enggak gini boleh gini. Gitu. Terus Oke. ada lagi tricep. Tricep. Oke, Ya, tricep. tricep mungkin gini. Terkait. Tapi tetap melihatkan lakukan indah gitu. Lakukan indah perempuan. Saya baru tahu, Bu. Dulu selama rekor-rekoran belum tahu lihat begini. Baru kali ini aslinya. Terus back double bicep. Pak produser ini bisa coba perhatikan Pak produser. Nah, Boleh kakinya digini, oke. boleh kakinya mungkin gini gitu. Tapi kan kalau biasa biar perempuan indah ya otomatis Benar. kan harus gini. Gitu. Terus ini apa, abdominal push. Jadi dia kotak-kotak gitu. Gitu, dilihatin sispeknya. Kalau perutnya kayak Mang Budi bagaimana? Saya mau dong Ya, one berarti pack bukan ini. bukan binaraga. Nah, terus ada quarter turn, hadap kanan, hadap kanan. Kalau hadap kanannya mungkin gini. Jadi untuk melihatin frame lekukan tubuh dari samping, dari depan, dari belakang. Mungkin kalau binaraga mungkin begini. Tapi kalau apa woman fitness model kayak gini. Wih, ada. Bro, ini keren. Ini di penghujung acara Teh Anoy. Sambil berdiri aja nggak apa-apa. Kalau Saya binaraga begini. ini ada pesan yang Lihatnya ke sana. oh gitu. Bisa disampaikan pesan buat Master People biar seperti Teh Anoy itu, apa pesan yang disampaikan di penghujung acara sambil nutup nih? Oh, tutup ya ini. Iya, Udah tutup nama ya. grup mah. Mohon. Oke, pesan dari saya khususnya buat para wanita selama lockdown ini atau bukan lockdown ini, kita jangan mengharapkan lockdown kapan berhentinya, kecuali lebaran kita tahu kapan. Oke. Nah, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, tapi kita jangan panik, tetap harus waspada, tetap menjalankan aturan pemerintah. Oke. Dan kita pun juga bukan hanya memakai masker, memakai face Face itu, shield. dan bukan hanya cuci tangan aja. Karena untuk kita waspada untuk terhindar dari COVID-19 ini, kita meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bukan makan sehat aja, bukan olahraga aja, tapi harus berkeseimbangan, berkesinambungan, makan sehat, yang bergizi, bernutrisi, rajin olahraga, bisa dilakukan di rumah, minimal 30 menit sudah bisa. Oke. Sahabat Master nih, tidak terasa nih waktu sudah masuk menjadi penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih. Ada sedikit penceramatan buat Teh Anoy. Semoga ini menjadi cahaya yang baik kami. Bro, thank you Teh Anoy. Semoga oke. Sukses terus buat Teh Anoy. Binaraga perempuan juara internasional angkatan laut. Thank you. Teh Anoy, terima kasih, senang bertemu dengan Teh Anoy. Semoga sukses terus ya, karena akan nanti kita ketemu di episode berikutnya. Thank you, bro. Sukses juga buat MPTV Indonesia, terus berkarya dalam media. Alumni malam minggu ini. Oh, jadi Pak, alumni malam minggunya juga tetap dengan Budi Langit.